Hujan deras yang mengguyur kawasan Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat Rabu sore mengakibatkan tebing setinggi 20 meter longsor. Material longsoran bebatuan berukuran besar menutupi separuh badan jalan penghubung Bandung-Cirebon. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dibantu warga sekitar bergotong royong menyingkirkan material longsoran dengan peralatan seadanya. Kita menunggu beko dari provinsi karena yang dari kabupaten nyatakan lagi dipakai. Kalau melihat ke atas, ini riskan juga ya, karena masih banyak retakan. Makanya kita harus tetap berhati-hati bagi pengendara, baik dari Sumedang ke Bandung maupun dari Bandung ke Sumedang. Menurut warga daerah Ciherang Cadas Pangeran memang sering terjadi longsor. Beruntung pada saat longsor sedang tidak ada kendaraan yang melintas. Tadi turunnya sedikit-sedikit, cuma kebetulan lagi kosong turun yang besar ini. Gerimis, setengah tiga lah, setengah tiga turunnya. Nggak ada korban jiwa, alhamdulillah. Ya khawatir Pak, karena tiap hari kan saya lalu lalang gitu ya, tiap hari sering lewat sini karena kerjaan saya di Tanjungsari gitu. Sambil menunggu bantuan alat berat, arus lalu lintas diberlakukan buka tutup. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang pada sore tadi di Jakarta mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik. Di Sunter, Jakarta Utara, pohon tumbang menimpa mobil yang melintas. Pohon tumbang akibat angin kencang menimpa sebuah mobil yang sedang melintas di Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pohon berukuran besar menutupi jalan sehingga membutuhkan 3 gergaji mesin untuk memotong batang pohon ini. Akibat tertimpa pohon, mobil taksi online mengalami rusak pada bagian kaca. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka pada peristiwa ini. Terus tiba-tiba pohon jatuh. Dari mana mau saudaraan, Gojek, terus tahu tumbang gitu pohonnya. Angin kencang dan hujan deras yang melanda ibu kota juga menyebabkan petunjuk jalan di Jalan Boulevard Raya nyaris terlepas. Agar tidak menimpa pengguna jalan, petugas langsung memperbaiki rambu-rambu ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, hujan deras dan angin kencang yang melanda ibu kota juga menyebabkan sebuah pohon duren sawit tumbang dan menimpa sebuah mobil dan sepeda motor. Pohon berjenis petai serong setinggi 8 meter dan berdiameter 60 cm ini tumbang dan menimpa mobil dan sepeda motor yang sedang diparkir di bawahnya. Kedua kendaraan tersebut tidak rusak parah karena hanya tertimpa dahan pohon. Tidak ada juga korban dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Haji Haman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur tadi malam. Petugas yang datang memotong dahan pohon secara manual agar mudah menyingkirkannya dari jalan. Gak enak deh. Pemirsa, masyarakat Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah dikejutkan perilaku satu keluarga yang menyimpan jenazah. Mereka menyimpan jenazah putrinya yang diduga telah meninggal selama 2,5 bulan. Inilah tempat tinggal keluarga di Pelakaran, Pemalang, Jawa Tengah yang menyimpan jenazah putri mereka berinisial SAR berusia 14 tahun selama 2,5 bulan. Jarak rumah ini dengan tetangga yang terletak di perbukitan tampak cukup berjauhan. Warga sekitar baru mengetahui aksi keluarga ini pada akhir pekan lalu. Warga curiga lantaran SAR tidak pernah terlihat usai dikabarkan sakit TBC. Akhirnya warga bersama unsur Muspika mendatangi kediaman SAR dan menemukan jenazah SAR di salah satu ruangan rumah. Dari pemeriksaan sementara, SAR diketahui telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Pihak keluarga sempat menolak menguburkan jenazah SAR karena mereka meyakini SAR dapat hidup kembali. Setelah dibujuk, keluarga akhirnya menguburkan jenazah SAR di samping rumahnya. Dari keterangan tadi sudah diperiksakan, sudah berobat rutin, tapi akhirnya ada ikhtiar lain, yaitu melalui orang Peter, coba berobat dengan orang-orang
yang pinter ini kayak kejawen seperti itu barangkali bisa disembuhkan. Perbuatan keluarga ini menyimpan jenazah bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya orang tua Sar pernah menyimpan jenazah sang adik selama 1 minggu di dalam rumah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung ditangkap polisi karena mencabuli 14 siswi. Tersangka membujuk korban akan memberikan nilai bagus. Satuan Reserse Kriminal Polsek Pesisir Utara Lampung menangkap seorang guru sekolah dasar yang berada di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan orang tua salah satu siswi kelas 4 SD berusia 10 tahun. Tersangka melakukan aksinya sejak Maret 2020 hingga Desember 2021 dengan korban sebanyak 14 siswi. Pelaku melakukan aksinya di ruangan perpustakaan membujuk korban akan memberikan nilai bagus. Jadi selama ini nggak mudah. Untuk modus pelaku sendiri, pelaku dengan cara memberi iming-iming kepada muridnya akan memberikan nilai bagus. Salah satu cara pelaku agar bisa mencabuli korban adalah dengan cara dibawa ke salah satu perpustakaan. Sementara ini kami yang sudah datang ke Polsek baru 2 orang, tapi keterangan pelaku mengakui bahwa sudah ada 14 korban anak muridnya yang sudah jadi korban pencabulan. Selain menahan tersangka di Mapolsek Pesisir Utara Lampung, polisi juga menyita barang bukti pakaian sekolah korban. Tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, terduga pelaku pembuang sesajen di lokasi bencana Semeru dipastikan warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Namun terduga pelaku sudah pindah domisili ke Yogyakarta sejak tahun 2013 silam. Disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah. Hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terduga pelaku penendang sesajen di lokasi bencana Semeru dipastikan pernah tinggal di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hanya saja terduga pelaku telah pindah domisili ke Yogyakarta sejak 2013 lalu. HF, terduga pelaku melanjutkan pendidikan dan menikah di Kota Gudeg, Yogyakarta. Beliau adalah masyarakat kita dari Desa Tirtanadi, tapi dalam hal ini dia pindah alamat domisili dari Lombok Timur ke Jawa waktu itu tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang masih di sana. Masih alamat domisilinya di Jawa. Sempat sekolah di sini. Nah, menurut keterangan keluarga, dia sekolah di sini dari SD sampai SMP dan SMA-nya dan kuliah di Jawa sampai sekarang dia sudah kawin. Saat ini, HF, terduga pelaku pembuangan sesajen, masih diburu polisi. Aksinya tidak hanya dikecam warga, pelaku juga dilaporkan ke polisi karena mencederai kerukunan antar umat beragama. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Gara-gara sepeda motornya rusak, seorang pria di Tapanuli Utara, Sumatera Utara tega membakar temannya sendiri. Tersangka menyiramkan BBM Pertalite kepada korban hingga luka bakar parah. JF, warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara terbaring lemah di bangsal rumah sakit akibat dibakar temannya. Ia terluka di bagian kepala, leher, hingga tangan. Peristiwa bermula saat tersangka AF meminta korban memperbaiki sepeda motornya sebab korban kerap meminjam sepeda motor tersangka. Namun kesal karena tidak digubris korban, tersangka menyiramkan Pertalite dan menyulutnya hingga korban terbakar. Tersangka ini sering dipinjami kereta ya, sepeda motor oleh korban ya. Nah, ketika selesai meminjamkan menggunakan kereta ini ya, terlapor ini tersangka ini
merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman karena apa? Ketika kereta itu dikembalikan miliknya itu, ya selalu ada aja kerusakan. Ya. Akibat perbuatannya, tersangka AF kini ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak pembangunan bendungan di Purworejo, Jawa Tengah berujung ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.